إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Sepertinya sudah dibaca syarahnya ya. Sampai mana? Qawlihi qala Suddi qala Syekhul Islam rahimahullah. Baik. Wasalna ila qawlihi qala Syekhul Islam fi ma'na qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Berkata Syekhul Islam tentang makna ayat ini. Wa haula'i alladziina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uuhum fi tahlili ma harramallah wa tahrim ma ahallallah yakununa ala wajhain. Kata Syekhul Islam rahimahullah, mereka ini yang menjadikan ulamanya, tokoh ahli ibadahnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, di mana mereka mentaatinya dalam penghalalan apa yang Allah haramkan atau dalam pengharaman apa yang Allah halalkan, ada dua bentuk. Ahaduhuma, yang pertama, aya'lamu annahum baddalu dinallahi fayattabi'unahum ala tabdil. Yang pertama, dalam keadaan mereka tahu bahwa orang-orang tersebut, tokoh-tokoh alim ulamanya atau ahli ibadahnya, merubah agama Allah. Fayattabi'unahum ala tabdil, maka mereka tetap mengikutinya dalam keadaan tahu mereka merubah agama Allah. Fayataqiduna tahlila ma harramallah wa tahrima ma ahallallah. Akhirnya mereka justru meyakini apa yang dihalalkan dari apa yang Allah haramkan, dan apa yang mereka haramkan dari apa yang Allah halalkan, mereka yakin. Ittiba'an li ru'asaihim, karena mengikuti tokoh-tokohnya. Ma'ilmihim, bersama ilmu mereka. Yani padahal mereka tahu annahum khalafu dinar rusul, bahwa mereka telah menyelisihi agama para rasul. Fahadha kufrun, yang begini kekafiran, yang begini merupakan kekafiran. Faqad ja'alahu Allah wa rasuluhu syarikan, karena dia dengan sengaja menjadikan tokoh-tokohnya, pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Berarti disekutukan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam yakunu yusalluna lahum, walaupun mereka tidak salat kepada pendeta-pendetanya, walaupun mereka tidak sujud kepada pendeta-pendetanya, fakana man ittaba ghairahu fi khilafid din, maka siapa-siapa yang mengikuti orang lain dalam menyelisihi agama, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu bahwa orang itu menyelisihi agama, wa taqada maqalahu dzalika, dan meyakini apa yang dirubah oleh tokoh-tokoh tadi, tidak meyakini apa yang Allah katakan dan Rasulnya, maka orang ini musyrikan mithla haula. Orang ini musyrik seperti tokoh-tokohnya tersebut. Pahami dulu yang pertama supaya bisa memahami yang kedua. Yang pertama,
dalam keadaan ilman atau dalam keadaan aliman litaghyirihim. Aliman litaghyirihim, tahu kalau tokoh-tokoh tadi merubah agama, tetapi justru dia mengikuti apa yang mereka rubah dalam keadaan sadar kalau itu bukan agama Allah, dan meninggalkan apa yang Allah katakan. Baik, ini kufrun. Mengapa? Karena menyekutukan Allah. Dalam hal apa menyekutukan Allah? Menganggap bahwa orang-orang tadi yang merubah agama Allah berhak untuk merubah syariat, berarti dia kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh membuat syariat. Dalilnya apa? Masih ingat? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain, sekutu-sekutu lain yang bisa membuat syariat tanpa diizinkan oleh Allah? Berarti menganggap tokoh-tokohnya boleh merubah syariat. Menganggap pendeta-pendetanya, alim ulamanya boleh merubah agama. Astagfirullah. Menurut saya tidak perlu membedakan laki-laki dengan perempuan. Dulu pernah ada buku yang menulis tulisannya dalam bentuk atau judulnya reaktualisasi ajaran Islam. Ya, ini ajaran Islam mau dirubah untuk disesuaikan dengan masa. Baik, sehingga nggak perlu lagi dibedakan laki-laki dan perempuan. Perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua. Ucapan Allah Ta'ala, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki mendapatkan dua perempuan atau mendapatkan dua hak perempuan. Ini nggak perlu sekarang, sebab perempuan sekarang sudah kerja juga seperti laki-laki. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, mereka yang salah, agama yang dirubah. Ya kenapa? Mereka pada kerja, itu yang salah. Mereka itu tugasnya mengurus anak di rumah, sedangkan para suami yang membiayai mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau terpaksa itu lain bicara. Itu lain masalah. Tetapi tidak merubah hukum Allah. Kembali kepada kitab. Kalau sudah tahu yang nomor satu, bahwa ketika seseorang meyakini bahwa tokoh-tokohnya berhak merubah agama, di situ kekafiran. Adapun yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil haram wa tahlilil halal sabitan, lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Yang kedua, keyakinan mereka dan iman mereka dengan keharaman dari Allah dan penghalalan yang halal dari Allah sabit. Itu tetap halal, itu tetap haram. Yang diharamkan oleh Allah tetap haram, yang dihalalkan oleh Allah tetap halal. Hanya saja dia mengikuti orang lain dalam penentangannya terhadap hukum syariat. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi, maka hukumnya sama dengan apa yang dilakukan oleh seorang muslim dari maksiat-maksiat. Sama enggak? Sama. Misalnya seorang berbuat dosa. Kamu anggap itu halal? Ya enggak sih. Haram. Berarti orang ini berbuat maksiat. Keyakinannya tetap itu haram. Baik. Kembali pada kitab. Maka orang yang berbuat dosa-dosa, hukumnya dosa, tidak kafir. Demikian pula mentaati orang lain dalam dosa, ya ikut dosa. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang muslim dari apa yang dilakukannya dari kemaksiatan-kemaksiatan allati ya'taqid annaha ma'asi, yang hatinya masih meyakini bahwa itu maksiat.
fahaula'i lahum hukmu amsalihim, maka mereka hukumnya sama dengan hukum orang-orang yang sejenis mereka, min ahli dzunub, dari golongan ahli maksiat. Kama qad thabata 'anil nabi, sebagaimana apa yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala innama ta'atu fil ma'ruf, seperti Nabi menyatakan sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma'ruf. Potongan dari hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dan juga Muslim dalam sahihnya. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya yang namanya ketaatan pada kebaikan. Kalau pada kemaksiatan jangan. Wah, ini ulama ngaco nih. Kok yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan? Ayatnya kan jelas. Terus besoknya dia kerjakan perbuatan dosa tadi sesuai dengan arahan. Kan katanya tokoh kita kemarin boleh. Ini maksiat, memanfaatkan ucapan orang lain. Baik. Berarti dia mengikuti tokoh yang salah tadi dalam keadaan maksiat. Karena hati kecil tahu ini ngawur ini ngaco ini. Ini mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Berarti dosa-dosa saja. Tetapi kalau meyakini seperti yang terjadi pada Syiah Rafidhah, berarti jenis pertama. Tahu tokohnya Syiah ini merubah agama. Tahu bahwa imamnya merubah agama, tapi ketika ditegur, itu kan imam. Dia berhak merubah-rubah syariat. Dia juga berhak untuk menghalalkan yang haram. Dia bisa merubah syariat Allah. Ya berarti sama dengan Tuhan dong. Berarti kamu musyrikun, kafir. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dibedakan agar kita jangan dengan mudah-mudahnya mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa dengan alasan mentaati dalam kemaksiatan. Tidak mesti mentaati tokohnya dalam kemaksiatan, ada dua jenis tadi. Bisa maksiat, bisa kufur. Thumma dhalikal muharrim lil halal wal muhallil lil haram. In kana mujtahidan qasduhu ittiba'ur rasul lakin khafiya alayhi al haqq fi nafsi al amr wa qad ittaqallaha mastata' fa hadha la yu'akhiduhu bi khata'ihi bal yuthibuhu ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbah. Baik. Sekarang tokohnya. Tadi kan yang mengikutinya ada dua macam. Sekarang tokohnya yang menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada dua macam. Yang satu, dia mengerjakan tahrim ma ahallahu Allah, dan sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, tetapi ijtihadan. Melihat, berupaya untuk mencari, tetapi salah, tergelincir dia, keliru dalam memutuskan, menyatakan bahwa nabi halal, baik. Padahal nabi itu barakallahu fikum memabukkan, karena nabi ada bermacam-macam. Ada nabi yang kalau diminum banyak haram. Ada ulama yang mengaku halal. Yang namanya khamr itu adalah kalau dibuat dari anggur. Kalau dibuat dari korma, dah haram. Bagaimana ini? Kalau kamu mengikuti kesalahannya dia karena pengen khamr, pengen mabuk, berarti kamu pendosa. Kalau kamu menganggap bahwa ulama tadi memang boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, berarti kamu jadi jatuh kepada kekufuran. Tetapi tokoh ini tergantung. Apakah dia menganggap halal nabi itu adalah karena ijtihadnya, maka dia dimaklumi. Artinya tidak dosa.
Man ijtahada fa asab falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Siapa yang beristihad kemudian tepat, maka mendapatkan 2 pahala. Siapa yang beristihad tetapi kemudian salah dalam istihad, maka dapat 1 pahala. Bukan dosa, malah dapat pahala. Kalau dia beristihad, tentunya yang namanya beristihad bisyurutihi, dengan syarat-syarat istihad. Kembali kepada kitab. Kalau muhallil yang haram dan muharrim yang halal tadi mujtahidan, tujuannya mengikuti Rasul, lakin khafiyah alaih, tetapi tersamar al-haq, tersamar kebenaran. Wa qad ittaqallaha mastata', dan dia sudah berhati-hati bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Fahadha la yu'akhidhu bi khata'ihi, maka orang yang seperti ini tidak dibalas dari kesalahannya. Ini tidak dosa. Bal yutibuhu, bahkan dapat pahala karena ijtihadnya. Alladhi ata'a bihi rabbah, yang dia berupaya untuk mencari dalilnya, berusaha untuk mentaati Rabbnya, tetapi tergelincir. Ini namanya zallah. Tetapi la tatatabba' zallatal ulama. Kalian jangan mencari-cari ketergelinciran para ulama. Merekanya mudah-mudahan diberi pahala atas istihadnya. Tetapi orang yang mencari-cari ketergelinciran para ulama, dialah yang dal, sesat. Misalnya pengen menghalalkan khamr, cari, dapat ini. Fulan boleh asal jangan dari anggur. Pengen nikah tanpa wali, cari dapat. Imam fulan membolehkan nikah tanpa wali. Pengen nikah mut'ah, cari dapat. Sahabat fulan pernah membolehkan nikah mut'ah. Barakallahu fikum. Padahal di tempat sama, di waktu yang sama, Umar bin Khattab menyatakan, kalau engkau berani melakukannya, kami akan rajam seperti rajamnya orang yang berzina. Sahabat tadi diam, mengakui kesalahannya. Baik, dicari oleh mereka, ini ada sahabat yang membolehkan. Astagfirullah. Yatatabba' zallat al-ulama, mencari-cari ketergelinciran para ulama. Walakin man 'alima anna hadha aqta'a fi ma jaa'a bihi ar-rasul thumma taba'ahu 'ala khata'ihi, tetapi siapa yang tahu orang ini salah dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, kemudian tetap mengikutinya atas kesalahannya, wa 'adala 'an qaulir rasul, dan mengikutinya, menyelisihinya dari apa yang diucapkan oleh Rasul, fahadalahu nasibun min hadha syirik, maka dia mendapatkan bagian dari kesyirikan tadi, alladzi dammatallah, yang Allah Subhanahu wa taala cerca dia. La siyama in ittaba'a fi dzalika hawa, apalagi kalau sengaja mengikuti hawa nafsunya. Wa nasarahu bil yadi wal lisan, kemudian dibela lagi dengan tangannya dan lisannya. Ma ilmi bi annahu mukhalif, padahal dia tahu kalau orang itu menyelisih Rasul. Fa hadza syirkun yastahiqqu sahibuhul 'uqubah, maka ini kesyirikan yang pelakunya pantas untuk dihukum. Walihada ittafaqal ulama ala annahu idza 'urifa al-haqqa la yajuzu taqlid ahadin fi khilafih. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa siapa yang mengetahui kebenaran tidak boleh dia taklid pada siapapun dari pendapat yang menyelisihinya. Tidak boleh taklid pada pendapat siapapun yang menyelisihinya. Wa innama tanaza'u fi jawazi taqlidil qadir 'ala al-istidlal. Hanya saja mereka berselisih tentang bolehnya taklid orang yang mampu untuk mencari dalil. Perhatikan baik-baik. 3 keadaan.
orang yang jahil dan tidak mampu berijtihad dan tidak mampu mencari-cari dalil, maka yajuzu lahu at-taqlid. Baik. Kalau tidak mampu dan tidak bisa mencari dalil, ya udah ikut aja apa yang dikatakan oleh para ulama. Kalau nggak jelas, tanya apa sih dalilnya, apa ayatnya, apa hadisnya, titik. Ini dimaklumi karena mereka jahil, awam. Yang kedua, alim bisyai. Saya bukan mengatakan alim itu artinya ulama, bukan. Tapi man arafal haqqa, siapa yang mengetahui satu kebenaran, maka la yajuz lahu at-taqlid ila ahadin kainan man kan. Kalau sudah tahu satu kebenaran, maka jangan mengikuti, jangan taklid pada siapapun. Salah. La yajuzu lahu taklid. Kalau dia sudah tahu bahwa khamr haram, maka jangan taklid pada imam manapun. Oh, tapi imam fulan membolehkan Nabi. Jangan. Kalau sudah tahu hadisnya sangat jelas, la nikaha illa biwaliin, la nikaha illa biwaliin wa syahidayya adl. Tidak boleh nikah tanpa saksi. Diulang 3 kali. Tidak boleh nikah tanpa saksi. Tanpa wali. Tidak boleh nikah tanpa wali. Tidak boleh nikah tanpa wali. Tidak boleh nikah tanpa wali. Dan 2 saksi. Baik. Tiba-tiba taklid dengan imam fulan yang katanya boleh nikah tanpa wali. Ada yang lebih ekstrim lagi, boleh tanpa saksi. Dikiaskan dengan jual beli. Wanita boleh menjual barangnya, maka dia boleh juga menjual dirinya dengan makna menikahkan. Saya nikahkan diri saya dengan mahar sekian. Kemudian sang laki-laki menyatakan, saya terima nikahnya. Astagfirullah. La yajuzu lahu at-taqlid. Kalau kamu sudah tahu dalilnya, maka tidak boleh taklid pada siapapun. Walaupun mungkin ada ulamanya yang membolehkan. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah memberikan pahala atas ijtihad mereka. Tapi jelas ijtihadnya salah. Baik. Mereka dimaklumi kenapa? Belum datang hadis ini pada beliau. Belum datang hadis tadi kepada beliau. Maka la yajuzu lahu taklid. Keadaan ketiga, dia qadir, mampu untuk mencari dalil. Hal yajuzu lahu taqlid. Dia mampu kalau mau cari dalilnya dalam buku-buku, dalam kitab-kitab, dia bisa. Apakah boleh dia taklid? Ikhtalafa al-ulama. Mengapa ikhtilaf? Harus dia istihad. Dia nggak bisa istihad, cuma bisa cari dalil. Tapi istihad belum saatnya. Kemudian dia ikut aja lah. Apa kata Syekh? Disinilah letaknya ikhtilaf para ulama. Tetapi kalau kebetulan sudah tahu satu masalah bahwa itu hak, maka tidak boleh taklid pada siapapun, pendapat manapun yang menyelisihinya. Kembali pada kitab. Wa in kana ajizan. Kalau dia tidak mampu min idharil haqqil ladzi ya'lamu, tidak mampu menampakkan kebenaran yang dia tahu, fa hadza yakunu kaman arafa anna dinal Islam haqqun wa huwa bainan nasara. Maka orang ini sama dengan orang yang tahu bahwa Islam itu hak tapi dia masih tetap di antara orang Nasrani. Fa'idha fa'ala ma yaqdir alaihi minal haq. Kalau dia lakukan apa yang dia mampu dari kebenaran, la yu'akhadh, tidak akan dituntut yaumul qiyamah bima ajizanhu, apa yang dia tidak mampu. Wa haula'i kan Najasyi, maka mereka seperti Najasyi. Wa qad anzalallahu fi haula'il ayat. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan untuk mereka ayat-ayatnya. Baik. Sekarang orang yang tahu kebenaran tadi, bolehkah taklid? Jelas tidak boleh.
Bagaimana kalau dia dalam keadaan tahu kebenaran tapi nggak mau mengikuti kebenaran yang dia tahu? Maka dia seperti orang yang tahu Islam hak tapi dia masih di tengah-tengah Nasrani. Apa manfaatnya dia tahu Islam hak kalau dia masih tetap di tengah-tengah Nasrani? Masuk Islam lah. Maka orang yang tahu kebenaran, ya ikutilah. Baik. Kalau dia tahu kebenaran, tetapi tidak mampu untuk mengerjakan kebenaran itu, padahal tahu itu hak. Nah, ini baru seperti Najasyi. Bagaimana Najasyi? Dia tahu Islam hak, tapi tidak mampu dia untuk menampilkan dan menunjukkan keislaman, karena terancam dengan ancaman-ancaman di sana. Maka dia simpan dalam hatinya, dan Rasulullah SAW menyolatkannya dengan salat ghaib. Artinya apa? Dianggap muslim. Karena dia tahu kebenaran, tapi tidak mampu mengikrarkannya. Ketika ditanya oleh uskup-uskup di kerajaannya, apakah engkau meyakini tentang Nasraniyah atau engkau sudah menyimpang? Dia katakan, aku tetap yakin dengan apa yang ada di dadaku ini. Pikiran mereka Nasraniyah, padahal dia sudah mengantongi secari kertas yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian diriwayatkan. Artinya apa? Dia sudah Islam sungguhnya. Aku tetap yakin dengan apa yang ada di dadaku. Di sini sudah ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dimaklumi karena tidak mampu. Tinggal demikian pula kebenaran-kebenaran tadi. Kalau engkau tidak tahu taklid kepada ulama ahlu sunnah, ya bagus. Ya. Karena itu mampunya. Kalau dia mengetahui kebenaran, maka hati-hati. Jangan taklid pada siapapun yang menyelisihi kebenaran yang sudah kamu tahu. Kalau engkau tidak mau menampilkan kebenaran yang kamu tahu, tidak mau mengamalkan ilmu kebenaran yang kamu tahu, berarti engkau seperti orang yang mengetahui keislaman tapi tetap di tengah Nasrani. Apa manfaatnya? Kalau tidak mampu menampilkan kebenaran, mengerjakan kebenaran, berarti engkau seperti Najasyi. Tahu kebenaran tetapi tidak mampu menunjukkannya. Tetapi dia tetap dianggap orang yang mengikuti kebenaran. Karena niat ingin mengikuti kebenaran tapi tidak mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Dan sungguhnya di antara ahlil kitab ada yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan pada mereka. Wa qauluhu, dan juga dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam' mimma arafu minal haq. Ketika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata-mata mereka mencucurkan air mata. Ini pendeta-pendeta itu mencucurkan air mata. Mimma arafu minal haq, karena mereka mengetahui kebenaran. Wa qawlihi, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaumnya Musa ada satu umat yang mengikuti kebenaran dan mereka mengikutinya. Wa amma in kana al muttabi' lil mujtahid ajizan, kalau orang yang mengikuti mujtahid tadi ajiz, tidak mampu untuk mengetahui kebenaran alat tafsil secara rinci, wa qad fa'ala ma qudira alaih, dan dia telah mengerjakan apa yang dia mampu, maka orang tersebut mithluhu min al-ijtihad fi at-taqlid, maka tidak mengapa ijtihad dalam taklid. Fa hadza la yu'khad in akhta, orang ini tidak dituntut, tidak dosa kalaupun salah, sebagaimana pada ahlul qiblah, yakni seluruh kaum muslimin dijuluki ahlul qiblah. Sekarang orangnya tidak mampu taklid pada ulama, boleh. Ulamanya banyak, 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau mereka sepakat, enteng bagi mereka ini. Bagi sang ammi ini gampang. Ikut saja apa yang disepakati oleh mereka para ulama. Kalau ternyata berbeda yang ini dengan yang ini, bagaimana? Gak bisa banyak-banyakan. Banyak mana? Yang ke sana, apa yang ke sini? Kalau banyak yang ke sini, ikut yang ke sana aja. Gak bisa. Ini bukan demokrasi. Maka sang ammi tadi paling tidak dengarkan apa alasannya masing-masing. Ini alasannya ini alasannya itu. Tinggal bandingkan. Wah, ini dalil-dalilnya meyakinkan, ikut kita meyakinkan. Walaupun mungkin salah, tetapi dimaklumi. Misalnya ini dalil-dalilnya meyakinkan. Ternyata ulama yang berbeda mengatakan bahwa hadis itu dhaif karena ada si fulan yang lemah dan anak Amin ini nggak tahu, pokoknya bawa dalil saya ikut. Dia sudah beristihad di antara para ulama tadi dengan alasannya masing-masing, dia banding-bandingkan, ini yang meyakinkan dia pegang. Tentunya membanding-bandingkan dengan dalil-dalil tadi, mana dalilnya yang lebih meyakinkan. Wallahu taala alam bissawab. Itu namanya ijtihad fit taqlid. Kalian di kelas berapa? Atau di kelas apa? Kelas yang tadi? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini tadi? Hah? Kalian merasa di mana? Kalian mampu insyaallah membanding-bandingkan dalil-dalil para ulama. Maka jangan taklid. Apa alasannya Imam Fulan? Apa alasannya Imam Fulan? Lihat. Akan terlihat jelas perbedaannya. Apalagi kalau imam-imam yang mutaqaddimin. Mengapa? Karena mutaqaddimin seringkali mereka susah mendapat hadis. Ketika kamu dapat hadis sahih, bahkan diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, kemudian ada ulama yang menyelisihinya, ya jangan diikuti. Rahimahullah, mungkin beliau belum mendengar hadis ini. Atau mungkin beliau menganggap hadis ini dhaif. Itu kan belum zaman Bukhari, belum zaman Muslim. Atau mungkin beliau mendapatkan hadis yang sama tapi dari jalan yang lemah. Paham ya? Sehingga dia menganggap ini lemah. Akhirnya menyelisihi. Dan kasihlah 1000 uzur bagi para ulama tadi sebelum kamu menyatakan bahwa dia sengaja menyelisihi dalil. Enggak mungkin. Kecil kemungkinan. Maka kita kasih uzur. Mungkin belum tahu. Mungkin dia anggap. Atau mungkin. Al-muhim dalil ini yang kita pegang. Mafhum? Allahu ta'ala alam. Bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi